Selamat malam. Selamat malam semua. Basis saya di kelas 375 analisis visualisasi data. Yang perdana hari ini materi apa yang diperlukan. Saya mau sedikit ilmiah. Aja ya. Jadi kemarin itu udah di minggu pertama, kemudian di minggu kedua ada aktivitas belajar tiga diskusi, di minggu ketiga ada diskusi tugas dan materi ya. Nah, untuk yang tugas ini ya, ini masih ada beberapa yang mengubahkan dari data yang masuk pada hari ini baru 8 orang. Saya harap belum minggu atau hari minggu itu ya bisa mengumpulkan gitu, karena syarat untuk mata yang berpraktek ini adalah mengerjakan semua tugasnya, tugas 1, 2, dan 3, di mana masing-masing nanti ada jatuh tempo waktunya, jadi nggak bisa dikumpulkan terakhir. Nah, soalnya teman-teman kan sudah mengerti ya. Jadi saya harap jangan sampai batas waktu, karena juga kami sebagai tutor tidak bisa memberikan toleransi waktu di atas dari tempat waktunya. Lalu untuk yang sebelum kita masuk ke agenda, ada yang mau ditanyakan untuk aktivitas di 1-4? Oke, silakan. Oh, saya putus-putus. Bukan jelas. Oh, bentar. Kalau gini udah jelas belum ya? Sekarang udah jelas. Oh, benar. Mana Zoom? Coba dulu. Masih mendoa. Oh, masih belum. Apa ya? Kita sih nyama sama mungkin kita eksternalnya. Aku bentar. Bentar. Pagi ini masih? No. Masih, Bu. Kalau gini? Ini jelas. Oh ya, kayaknya salah setting saya. Oke. Jadi pakai headset yang mic-nya. Oh, ini udah ya, ya kita lanjut lagi. Tadi untuk jadwal sudah oke ya. Terus untuk yang materi 1-4, apa ada yang mau ditanyakan?
Tuh. Maka kalau input ini kan nggak ada, kalau nggak ada kita langsung aja ya. Ini, ini kan. Terus, oke. Nah, kita transformasi data sama bentuk-bentuk transformasi data. Jadi sebelumnya teman-teman, rekan-rekan ya, ini saya panggilnya apa nih, rekan-rekan ya. Jadi sebelumnya di materi 4 ya, 4 dan 5 kalian sudah mengerti atau mempraktekkan juga ya tugasnya. Dari sudah mencoba untuk membuat scatter plot, kemudian histogram. Nah, ini kita mendalami lagi mengenai transformasi data yang dimana yang sebelumnya masih kita menggunakan koefisien variasi. Nah, kalau di sini dan pas ada variasi di sini kita akan lebih mendalami lagi. Terus ini untuk outline-nya, tuh ya, jadi ada beberapa ini ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian sebenarnya untuk bentuk transformasi data itu ada beberapa ya, kayak gitu. Nah, di dalamnya itu juga kayak di numerik itu nanti dia khusus untuk data yang berbadik, kemudian untuk encoding itu dikategorikan ya. Kemudian di binding, terus ada pengelompokan, kemudian diagregasi. Nah, ini kenapa sih perlu data ditransformasi, ya kan? Jadi ada data mentah. Nah, data mentah kan kita banyak tuh macamnya. Mungkin dari penjualan di mana di supermarket atau di groceries. Nah, kemudian atau data pasien di rumah sakit. Nah, terkadang ada user atau sistem yang saat penginputan kurang begitu merekam ya, atau masih ada beberapa yang mengakibatkan dalam penyimpanan datanya tidak sesuai dengan formatnya. Mungkin ada yang kosong atau ada yang kurang atau kelebihan malah nggak sesuai. Nah, saat terjadi sistemnya entah itu memang tata kelolanya yang ketika waktu itu ada trouble atau memang kurang pas kayak gitu. Nah, tapi, nah, ikan tadi kurang siap dianalisis ya karena beberapa hal ya kan. Kemudian, nah, transformasi ini digunakan apa? Untuk membantu membuat pola lebih jelas. Nah, mengurangi bias-bias dari nilai ekstrim agar hasil analisis atau hasil akhirnya tidak menyesatkan karena bentuk awalnya berantakan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada data awalnya itu kurang pas, kayak nggak seragam gitu ya. Misalnya tulisan perempuan diganti jadi wanita. Nah, itu kan jadi bingung tuh sistemnya. Kita ngambil perempuan, ada kok ada dua, ada perempuan, ada wanita. Nah, itu kan kita harus menyamakan, jadi biar untuk analisisnya tidak redundansi, tidak mengalami kebingungan. Nah, definisi transformasi data adalah transformasi kan jelas ya, adalah mengubah bentuk data yang lebih sesuai untuk analisis. Jadi transformasi itu sendiri kita tahu bahwa mengubah kayak gitu ya. Jadi bukan mengubah dalam artian kita memanipulasi data aslinya ya, enggak kayak gitu. Jadi data asli ya data asli, kita nggak boleh apa ya, memanipulasi atau apa enggak. Tapi dari data asli kita olah. Itu di situ. Tujuannya untuk menyamakan skala, memperbaiki distribusi, membuat pola mudah lebih dibaca. Kemudian alur kerja dari data mentah tadi ya, data visualisasi, data yang benar-benar
belum terolah. Misalnya ya, biasanya dari data Excel, CSV, nah itu dari beberapa aplikasi kan, kayak seperti itu. Atau memang dari aplikasi yang perlu kita rubah ke Excel atau CSV-nya. Gitu ya. Jadi kumpulkan dari beberapa sumber asli. Nah, kemudian ditangani hilang duplikat atau format. Jadi kita harus mengecek dulu adakah yang duplikasi atau yang hilang yang seperti saya tadi bilang. Atau ada yang nggak sesuai formatnya. Kayak gitu. Kalau tulisan tanggal harusnya tulisan Januari diganti 01, ternyata ditulisnya Januari, huruf. Kayak gitu. Kemudian dilakukan transformasi yang dimana di dalam transformasi ada berbagai cara. Tinggal kita nanti pilih mau yang di scaling, encoding atau log transform. Nah, ini setelah itu kemudian divisualisasi tampilan data yang sudah siap dibaca dan dibandingkan. Kayak gitu. Kategori utamanya tadi ada 4 ya, tadi scaling, cleaning, encoding sama itu tadi. Oke. Nah, ini scaling. Nah, biasanya normalisasi nilai rentangnya 0,1. Sedangkan standarisasi mengubah jadi bias simpangan baku 1. Nah, ini perbandingannya. Jadi sebelum datanya seperti ini, kemudian setelah ditransform pakai nilai minimal, kemudian standarisasi. Jadi hasilnya yang di sebelah kanan. Perbandingan metodenya, nah, cocok untuk petangan urun atas bawah, hasil per 0 dan 1. Jadi kalau mendekati 1, itu udah baik datanya. Standarisasi cocok saat data mendekati distribusi normal. Atau saat model memakai jarak. Kapan dipilih? Nah, interpretasinya untuk standarisasi perbandingan statistik, banyak algoritma pembelajaran mesin atau di machine learning. Tuh. Lalu ini untuk visualisasi log axis scaling-nya. Ini skip aja nanti. Nah, ini aja. Kemudian kita masuk ke normalisasi dan standarisasi, ya kan? Jadi ada beberapa transformasi, kalau nggak salah ada 12 ya. Nah, yang pertama kita masuk ke normalisasi dan standarisasi. Nah, metodenya itu digunakan agar yang berbeda bisa dianggap sama. Contohnya ini ya, kalau yang min-max atau dinormalisasi, nah misal kita ada rentang waktu harga, ya, rentang harga yang ini ya di sini ya, bukan waktu ya. Data harga rumah 500 juta sampai 5 miliar. Nah, ini dibuat skala. Jadi kalau langsung 500 sama 5 miliar terlalu itu ya, jaraknya rentangnya terlalu luas, jadi agak susah. Jadi dibuat ini pemisalannya adalah 500 juta itu adalah 0 titik awalnya, kemudian 5 miliar itu 1, kemudian ada data nanti masuk 2,75, berarti di nilai 0,5. Lalu ada di skor. Nah, misalnya yang kemarin ya, di tugas 4, ya di AB4, di tugas 1, ada kan ini di Z-score-nya. Jadi ada matematika rata-ratanya berapa, kemudian si A atau si Tommy atau si siapa ya kemarin itu mendapatkan nilai. Nah, ini jika Anda mendapat 85, ada deviasinya, berarti Anda transformasinya 1. Jadi Anda rata-ratanya, nilai Anda adalah di atas rata-rata standar deviasi. Kemudian selanjutnya ada di transformasi matematika. Nah, ini ada 2. Log transformation atau transformasi logaritma ya. Kemudian yang satunya adalah akar kuadrat. Nah, kalau log biasanya digunakan pada data penduduk. Nah, yang jumlahnya
banyak ya spesifikasinya. Jadi kayak perbandingannya dari yang di sini, misalkan kalau 2 juta sama 2 miliar, kita ambilnya di kayak nolnya jadi menjadi 6 dan di log. Jadi perbandingannya gitu. Lalu untuk yang square root-nya atau akar kuadratnya, nah jika jumlah 100 ditransformasikan menjadi 10. Lalu ada agregasi data, mengubah data transaksi yang sangat banyak menjadi ringkas dan informatif. Contohnya, data mentah dari struk belanja atau harian ya di supermarket. Nah, selama setahun. Kemudian kita olah nih, ditransformasikan. Nah, kita pakai sum di semua transaksi berdasarkan bulan. Akhirnya didapatkan hasil 12 data Januari sampai Desember. Nah, dapat dibuat grafik garis. Nah, jadi mendapatkan data tren penjualan tahunan kayak gitu. Jadi kita tahu, oh Januari di tahun lalu itu berapa sih, di tahun ini berapa. Jadi ada pembanding. Itu kan nanti bisa membantu pihak owner atau manajer ya operasional di sana apa di tempatnya untuk kita ada apa ini harus mengeluarkan promosi apa ya untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian selanjutnya ada di encoding atau konversi kategorial. Nah, ini komputer tidak bisa menghitung warna. Jadi kita mengubah angka. Nah, ini contohnya gini, kalau ini sudah semua ngambil itu ya, pemrograman website atau apa yang intinya tahu itu kalau coding warna atau harus buat template kayak gitu kan kodenya misal kalau putih FFF semua ya kan. Kalau hitam 00, kalau warna tinggal dikasih FF berapa atau berapa kayak gitu. Nah, itu sama halnya di visualisasi data juga kayak gitu. Jadi mirip ya di R sama yang pemrograman. Jadi karena komputer ya tidak bisa tahu itu warna apa, terus harus seperti apa. Nah, kita di sini adalah warna, ada mobil ya, contohnya. Misalnya mobil, nah kita kasih kode. Kodenya 100, kalau motor 010. Nah, kemudian kalau bisnya 001. Jadi kalau ada nanti data ini, ya kan, 100 mobil ini, ya kan. Kemudian ada ID-nya berapa. Berarti kan kita tahu nih, kita bisa baca. Kayak gitu. Lebih gampang mengelompokkannya dalam sistem komputer. Jadi ini bukan manusia yang kita tahu ini warna merah, ini warna biru, warna hijau. Komputer tidak bisa seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya ada di tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA. Nah, kasih kode kalau SD itu 1, kalau SMP 2, kalau SMA itu 3. Kemudian ada di pengelompokan, jadi dari data nilai ujian mahasiswa dikelompokkan, mana yang biasanya tuh apa standarisasi itu, ya KBM-nya ya, standar nilainya itu berapa, kayak gitu kan. Misal kalau di sini 60 sampai 100 lulus kan, berarti kalau di bawah itu adalah gagal. Itu kan bisa dikelompokkan seperti itu. Kemudian, nah, dari pengelompokan itu akan mendapatkan hasil, contohnya kalau yang di sini adalah pie chart atau diagram lingkaran. Kemudian untuk yang transformasi ke-6, ada imputasi atau penanganan nilai yang hilang. Nah, ini mungkin saat sistem menyimpan atau mungkin user saat menginput, nah tidak terinput semua atau memang formnya itu tidak di-require, jadi tidak dibuat harus diisi. Jadi ada miss yang atau hilang
datanya. Nah, sehingga kita harus menangani gimana ini caranya biar tetap data itu bisa keproses. Karena kalau hilang kayak gini, kita nggak bisa itu untuk transformasi data. Jadi datanya tidak imbang, tidak sesuai dengan nilainya. Jadi untuk mengatasinya, nah kita buat pakai rata-rata dari jumlah nilai ada mahasiswa dibagi rata-rata. Nah, setelah lengkap baru dianalisis ya. Kemudian selanjutnya ada pivoting. Nah, ini biasanya dengan banyaknya beberapa inputan ya. Jadi lebih merapatkan lagi, lebih gampang bacanya. Karena kan contohnya produk kopi cabang A, produk kopi cabang B. Nah, kita kan susah nih kalau dengan datanya cuma gini semua ya, kayak gitu kan. Misalkan laporan dari beberapa cabang, terus di pusat, nah kalian sebagai mungkin sebagai pengelolaan datanya, nah itu biar gampang gimana sih? Misalnya produk kopi itu, nah misalnya produk makanan itu, jadi kita gampang misalnya nanti kopi cabang A, B, C, ya kan. Terus nanti ada makanan mungkin atau kentang misalnya kayak gitu di cabang A, B, C udah habis berapa. Nah itu kan lebih memudahkan. Jadi nanti si owner bisa tahu ini kira-kira yang potensi produk kopi di cabang A berapa, di cabang B berapa. Apakah lebih bagus cabang B berarti nanti dinaikkan lagi entah di stoknya atau cara promosi-promosinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah, dengan fitur. Nah, misalnya gini itu. Kalau cekclog ya, kalau misalnya di perusahaan atau Finger ya, sekarang Finger kan, itu kan pasti Finger yang kantor ya kan, misalnya input masuk waktunya jam 8, jam, kemudian pulangnya jam 5 ini contohnya gitu kan. Nah, nah, untuk kita buat proses defisiasi, nah, biar memudahkan jadi hasil transformasinya mendapatkan dari jam 8 sampai jam 7 adalah durasi kerja 9 jam. Gitu. Jadi misal ada karyawan A jam 8 sampai jam 5, berarti jam 9 jam dia. Ada yang jam 8 sampai jam mungkin jam 20 atau 20. Nah, berarti kan dia berapa jam tuh? 11 jam kan. Nah, itu kan bisa dibuat nanti oh karyawan ini rajin ya. Mungkin mungkin bisa untuk pertimbangan pihak HRD untuk membuat program-program untuk peningkatan karyawan. Lalu selanjutnya ada di ekstraksi fitur. Berguna untuk mengambil informasi spesifik. Nah, jadi kadang data mentah kalau kita cuma input ya, misalnya kayak di sini itu ada tanggal lahir, kayak gitu, atau tanggal belanja. Nah, kadang kan jadi satu nih gabung kayak gini. Nah, kita bisa pisahkan. Kemudian kalau nggak gitu juga ini ada alamat, kemudian kode pos. Nah, ini bisa kita pisah. Jadi kira-kira bulan sekian ada belanjaan yang dari wilayah mana ya? Mungkin ya. Kalau sepengalaman saya biasanya kalau misal ada Idul Fitri tuh, nah biasanya kan kebanyakan orang-orang Jawa kayak gitu kan, Jawa ada beberapa yang mereka gila-gilaan tuh trennya akhirnya naik kayak gitu kan. Jadi kita tahu. Kemudian kalau mendekati Natal atau akhir tahun, nah biasanya yang lebih tinggi juga adalah di luar Pulau Jawa untuk transaksinya. Kenapa bisa tahu? Karena kan kita ada data tuh kira-kira. Kok tinggi banyak alamat yang di daerah luar Jawa ya. Kayak gitu. Terus kita bisa lihat juga kira-kira itu di tanggal mana aja. Apakah hanya, bisa kalau yang tadi Idul Fitri hanya di Idul Fitri, apakah di Idul Adha, mendekati Idul Adha, trennya akan naik juga, kayak gitu. Atau mungkin ketika Harbolnas, atau di tanggal cantik, kayak gitu kan. Jadi kita biar tahu. Jadi untuk strategi, bisa membantu strategi promosi ke depannya. Jadi
Hal ini juga sangat membantu. Kemudian selanjutnya, ini penggabungan kolom. Nah, biasanya untuk menyatukan dua atau lebih string, ataupun nilai menjadi satu kesatuan unit, ya kan? Contoh ini biasanya ada contoh yang saat ini mesti dipakai terus ya. Biasanya itu kalau nggak salah di bank. Ada kan biasanya mereka ketika kita daftar baru, nanti ketika untuk login ke mana? Ke banking ya, bankingnya mungkin kan atau ke websitenya kita entah dari dibuatkan oleh pihak banknya, yang dimana itu memang kode unik itu dari tanggal lahir kita, terus inisial nama kita. Nah, jadi memudahkan juga untuk tahu tuh tracing atau kalau nggak gitu di KTP kayak gitu kan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dapat kode unik. Lalu ini penggabungan kolom. Penggabungan kolom yang tadi sama, ya kan? Jadi ada biasanya nomor telepon kalau 021 itu Jakarta ya. Kalau kemudian ada kan beberapa daerah yang beda-beda. Nah, ini kita gabungin. Jadi misal kayak terpisah nih datanya, ya kan? Misal ini ada nama depan, nama belakang, ya, kayak gitu kan. Kalau pengaturan yang luar Indonesia atau itu ya luar negeri itu biasanya kan nama belakang ditaruh di depan, nama depan ditaruh di belakang kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia ya, misal Alice Johnson gitu ya, ya udah ini bisa kita gabung kayak gini. Terus 021 oke jadi satu. Gunanya untuk apa sih membuat kode unik? Kemudian tampilan visual lebih rapi. Lalu selanjutnya ada di reduksi dimensi. Itu merupakan penyederhanaan data yang fiturnya banyak, ya kan? Tapi tidak menghilangkan informasi pentingnya. Nah, misal itu kan banyak usia, pendapatan, lebih pendidikan. Biasanya mungkin ini didapat itu ya, data apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada biasanya usia, pendapatan, terus tempat tinggal, hobi, pendidikan. Ada yang tahu biasanya data apa yang mencakup ini? Silakan bisa mau apa? Mau jawab langsung atau di chat boleh. Gunanya apa? Nah, biar mempercepat. Jadi nggak usah semua digunakan, kayak gitu kan. Jadi kita menyederhanakan agar mempercepat waktu prosesnya. Jadi kalau semakin banyak data, nah, misalnya kan datanya itu dari satu orang aja segini banyak ya, misalnya gitu kan. Gimana kalau 1.000 atau 10.000 kayak itu data. Nah, itu kan pasti bebannya tinggi. Kalau terlalu lama juga kelamaan ya, nggak belum ke proses selanjutnya. Gitu. Jadi di sini gunanya itu untuk menyederhanakan. Jadi ada paket TSNI sama PCA. Itu untuk mencegah overfitting. Lalu yang terakhir ada sampling. Jadi proses memilih sebagian kecil data dari populasi yang besar untuk mewakili keseluruhan. Biasanya itu kalau sekarang ada big data ya. Jadi
semua upload, ya kan? Nah, gimana data yang segitu banyaknya, tapi tetap mewakili dari semua datanya. Kita ambil ada dua nih, mau ada yang random sampling, kayak gitu kan. Nah, contohnya random sampling pun nggak ngasal gitu ya. Gitu ya. Tetap ada acuannya. Misal dataset asli pria 60% pria, 40% wanita. Nah, anggap aja datanya itu 1 miliar kayak gitu, atau 100 juta data gitu ya. Nah, kita mau ambil berapa ya? Oh, ambil mungkin 10.000 data aja. Nah, itu juga pakai rasio 60-40. Jadi 60 pria, 40 wanita gitu. Jadi enggak dari 10.000 kita ambil yang perempuan aja juga nggak bisa. Gitu kan. Jadi nanti datanya nggak sesuai kan kalau memang nggak disamain dengan data aslinya. Yang satu lagi mengenai Stafford sampling. Nah, rasionya ya hampir mirip gitu. Kemudian udah kita masuk ke yang tadi logaritma ya, sama pangkat. Logaritma sama pangkat. Nah, ini ada bedanya. Jadi kalau logaritma itu datanya miring ke kanan, ya kan? Nah, gimana biar nggak kita bisa mendekati normal, biar gampang kita menganalisis, jadi nggak jomplang. Nah, kalau yang pangkat digunakan untuk data yang miring ke kiri. Gitu. Lalu selanjutnya ada dia, ya tadi ya, informasi logaritma kemiringan positif ya, kanan gitu kan. Nah, kita pakai bentuk matematiknya ini. Nah, di log X, ya itu ini ya. Tujuannya untuk menangani data miring ke kanan, ya kan. Jadi meredam nilai efek ekstrim, mempotensi rentang data. Nah, ini kapan dipilih? Ketika datanya sangat miring ke kanan. Nah, biar hasilnya tidak terlalu dimaksimalkan ya, bisa seperti ini. Gitu. Jadi biar ke distribusi normal. Ya. Kalau yang pangkat, nah ini juga, ini kan dia ada tekuk kiri itu. Biar dia juga normal. Kemudian ini mengubah normal ya. Oh ya, entah apanya aja sih. Jadi ini ditransformasi. Nah, pakai lognya. Sekian visualisasi perbandingannya. Sama halnya juga yang ini. Yang ini model linear. Nah, ini. Jadi konsep transformasi yang logaritma, ya ada perbandingannya. Jadi bentuk matematikanya ini udah rumusnya sudah beda ya. Tujuannya utama tadi kalau yang transformasi miringnya ke kanan, kalau yang pangkat adalah miringnya ke kiri. Kanannya untuk mengkompresi nilai-nilai besar, memperluas nilai yang kecil. Gitu. Kalau ini mengurangi skewness-nya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi, ini kelihatan nggak sih? Kurang bisa. Sini. Oke. Jadi ini kenapa tujuannya ya? Tujuannya mengurangi skewness, kemiringannya itu. Kemudian menstabilkan variasi. Jadi biar variasinya nggak nyebar kayak gini. Ini gimana kok bisa gini terlalu ya. Kita pakai logaritma itu tadi. Kemudian untuk memperkecil rentang. Nah, kalau ini terlalu misal 10 sama 1 juta yang kayak di awal tadi ya, kita bisa pakai pengandaian gitu ya. Kayak tadi. Jadi nggak ngasal juga kita ngasihin angka ya. Misal 10, 1, 102. Nah, ini juga enggak.
Asal harus ada perhitungannya nih, pakai yang log X ini. Nah, nanti kemudian ada hubungan linear pakai regresi. Selanjutnya untuk jenis logaritma ada yang natural pakai ln kayak gitu. Jadi untuk contohnya itu biasanya kasus pertumbuhan populasi eksponensial. Jadi kalau di sini pakai contoh laju pertumbuhan bakteri, ya kan? Kalau waktu 10 itu jadi dia 400 dapatnya sekian. 20 sekian. Jadi di sampelnya ada 4 frekuensi ya, jadi bentuknya jadi. Kemudian untuk yang kedua ada logaritma basis. Nah, pakai notasi ini ya, log 10x. Nah, contohnya adalah kasus gempa. Nah, kan itu ada kasus gempa, nah, ini pakai datanya seperti ini, kemudian dibuatlah jadi grafik. Lalu untuk yang ketiga ada logaritma basis 2. Ya, untuk bisa dibilang di ilmu komputer kita ya. Jadi tapi lihat-lihat dulu jumlah komunikasi sama doublingnya. Lalu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi logaritma, nah hanya berlaku untuk nilai positif. Nah, jika dataset memiliki nilai 0 atau negatif, perlu dilakukan penyusian terlebih dahulu. Nah, ini jadi menambahkan konstanta positif sebelum transformasi. Nah, coba ini. Kan nggak ada tuh data minus kayak gini kan. Kayak gitu. Kalau jumlah populasi misalnya, masa minus-minus kan orang kan nggak bisa tuh dihitung minus. Ya, harus penyesuaian. Kemudian untuk dari interpretasi hasilnya, hasil analisis atau model dapat berubah, ya kan? Tidak bisa langsung satu-satuan intuitif dibandingkan skala hasil. Misalnya tadi 10 ke 100, di log 10 sekiranya jadi 1. Ini juga harus dicek kembali. Terlalu jauh. Kemudian yang kedua ada di transformasi pangkat Squinus dan hitam Exkedas. Jadi menstabilkan variasi, mengurangi Squinus tetap ya. Jadi kan kalau pangkat itu dia lebar ke kiri. Kemudian variasinya sama. Ini kan terlalu, jadi harus disebar kayak gini gimana tuh? Kayak gitu kan. Jadi nggak ngasal juga kita pakai data. Jadi ada perhitungannya. Kira-kira data ini nanti hasilnya seperti apa. Kemudian untuk membuat hubungan linear menjadi linear. Non-linear menjadi linear setelah transformasi. Kemudian untuk jenis-jenis transformasi pangkat sendiri itu ada 4 ya. Ada kuadrat 2, akar kuadrat ya. Terus ada pangkat 3, kemudian ada akar pangkat 3. Lalu kuadrat 2 seperti ini ya, menaikkan data ke. Nah, jadi data aslinya seperti ini. Nah, jadi semuanya untuk transformasi kita harus juga menghitung pakai data normalnya dulu ya, data mentahnya dulu sebelum bertransformasi. Kemudian kita buat yang transformasi. Kita nanti bandingkan kira-kira seperti apa kayak gitu. Jauh nggak cocok apa nggak atau gimana gitu ya. Jadi harus nggak juga kita serta-merta mengambil kesimpulan yang pakai yang ini kayak gitu kan. Nggak bisa juga. Kira-kira terlalu jauh apa enggak. Nah, itu nanti ada ya di slide terakhir kan. Gimana cara tahu kira-kira membandingkan data asli yang kemudian dengan
data yang udah ditransformasi. Terus yang selanjutnya di akar kuadrat 2, seperti ini ya. Jadi contohnya jadi seperti ini, yang ketiga juga. Yang lainnya ada transformasi logika, normalisasi jarak, linear transformasi, transformasi visualisasi. Ini sama hal-hal yang perlu diperhatikan. Nilai negatif 0, akar kuadrat tidak bisa diterapkan pada nilai negatif atau 0. Sama ya, tidak bisa kemudian untuk interpretasi juga sama. Tidak sama dengan perubahan skala. Untuk teknik pangkat sendiri itu berguna untuk mengatasi masalah dalam distribusi data yang diterapkan lebih mudah ya di R menggunakan operasi aritmatika dasar. Nah ini yang tadi saya bilang. Langkah terakhir, nah kita harus bandingkan R squared-nya. Jadi udah data awal yang tadinya data awal regresi kita hitung pakai regresi sederhana data raw-nya sering tidak linear kayak gitu kan. Jadi seperti ini. Jadi dia nyebar. Kan ini garis lurus nih, kita tarik garis lurus ya, R square-nya sekian. Tapi dia menyebarkan, ini R square. Jadi menyebar. Kok nggak bisa diambil data nih? Gimana? Kemudian setelah kita pakai transformasi ya, entah itu pakai pangkat atau logaritma, nah didapat hasilnya yang lebih baik tuh, kayak gini. Nah, kita bandingin dulu. Ini 0,35 yang data awal, setelah data ditransformasi ada 0,19 sekian. Nah, mana nih yang lebih baik? Yang lebih baik adalah nilai kalau 0 nggak 1 kan. Semakin tinggi nilai R square-nya atau yang mendekati 1, semakin baik model tersebut menjelaskan variasi datanya. Jadi yang lebih baik yang transformasi data. Oke, ringkasannya ini normalisasi dampak efek transformasi ya. Normalisasi tadi sudah sih. Oke, penjelasan. Nah, panduan memilih transformasi yang sesuai. Pertama, lihat tipe datanya dulu. Nah, ini kan kita harus lihat dulu nih. Numerik kategori campuran. Nah, akan membutuhkan transformasi yang berbeda. Kita harus samain. Bisa kayak tadi ya, ada mobil. Atau kan kita misalnya mau ngambil data di data dealer ya. Data dealer mungkin ya. Kira-kira mobil warna apa mungkin kan. Mungkin si manajernya minta kayak gitu. Kira-kira tahun lalu atau 3 tahun lalu itu yang paling laris itu warna apa? Nah, mobil warna apa? Nah, kita harus eh, lihat-lihat dulu dan juga jenis apa kayak gitu kan. Mungkin yang tipe tipe yang sekian, tipe yang sekian. Nah, kita harus melakukan pengkategorian dulu. Nah, diubah tadi bisa ke pakai numerik kayak gitu kan. Terus warnanya juga kita kasih pengkodean apa, yang putih apa, mungkin yang hitam apa. Lalu kita lihat distribusinya, datanya gimana, kayak gitu. Seimbang apa enggak, kayak gitu kan. Terlalu miring atau ekstrim apa enggak nilainya kan. Jaraknya kayak gitu ya. Rentang dari data yang paling kecil sama ke besar itu seberapa jauh rentangnya. Lalu lihat tujuannya. Nah, ini mendukung untuk grafik, pilih yang memperjelas pola. Kemudian dari 3 step tadi kita cek interpretasinya. Yang kira-kira hasil grafiknya atau yang didapat itu yang paling memudahkan user atau yang membaca gitu ya. Misalnya kan kalau grafik kayak gitu ya.
Dan dari manajer yang mengambil keputusan kayak gitu kan, atau owner ya kan kayak gitu jabatannya. Jadi mereka terbantu tuh, sangat terbantu. Untuk kesimpulannya, nah, transformasi data membantu data mentah, ya kan, menjadi lebih siap dianalisis, dibandingkan, dan divisualisasikan. Jadi, kembali lagi, kita ya dulu pilih sesuai tujuannya, seperti yang mau dibuat apa itu nanti, mau yang hasil yang seperti apa. Selan yang kedua adalah perhatikan distribusi dan skalanya. Yang ketiga, uji dampak interpretasi dari hasilnya tadi. Kemudian yang terakhir, cek hasil akhir. Analisisnya akurat yang mana, lebih pola pola yang lebih jelas yang mana, interpretasinya yang lebih mudah dijelaskan yang mana. Oke, gitu. Kalau dari saya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau makin pusing? Atau bingung ya? Ini semua sudah baca itu ya, AB1 sampai 6 ya? Atau sampai 5 lah, kan sampai minggu lalu ya? Lalu, udah nggak ini? Mahasiswanya masih ada nggak ya? Kok nggak ada respon? Sudah, Bu, Lalu, sudah. oh sudah. Gimana? Ada kesulitan atau ada tambah bingung? Atau makin muat? Oh ya, ini semuanya sudah bisa akses itu ya? Apa? Perpustakaan online itu loh. Bisa ya? Atau ada yang belum pernah apa? Belum pernah login maksudnya. Apa RBV? Kalau nggak salah sih RBV. Gitu sih. Nah, di situ ada bukunya juga mengenai yang R ya, program R ya. Itu ada ditanyakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan atau mau share di sini di kelas saya bebas ya. Kita nggak ada yang lebih pintar, yang nggak tahu apa-apa boleh. Semuanya di sini kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang lebih pintar, yang lebih nggak pintar. Ada. Jadi sama-sama. Meskipun saya pun juga sebagai tutor kalian, nah mungkin ada salah atau keliru kayak gitu. Jadi boleh atau yang kalian punya pengalaman mau mengolah data kayak gitu kan. Ini dari kelas 37 ya. Saya cek dulu ya. Ini yang kerjanya ini pada kerja semua ya? Kerja semua kan? Iya. Kayaknya kemarin kalau nggak salah di sini itu ada yang front end ya. Kelas ini ada yang UI, UX juga. Ada nggak ini? Ega Aditya. Oh, dia nggak ada. Ya, mana ada yang ditanyakan? Tak aman atau makin bingung? Kalau nggak ada, aku mau kasih kuis nih. Saya mau kasih kuis. Nah, gimana aku share-nya ya? Oh, belum ya. Bentar. Aku mau kasih kuis. Ya, ini share-nya gimana tuh? Oke, bentar.
Coba tentang materi ini. Kita kuis ya, nggak banyak kok, cuman 5 soal aja. Silakan bisa join mau scan atau pakai game apa kode PIN ya. Buka Kahoot-nya pakai browser aja. Belum ada yang join kah ini? Itu kuisnya tuh. Ini gimana ya itu? Oke, oke. Nah, ah, absennya is not absen. Absen. Aduh. Oh, susah sinyal. Oke, tapi ini Mirianto. Oke, yang lain? Yang lain gimana? Malam sudah pada capek ya? Sudah capek. Oke, pencet salah. Apa tadi ya? Oke, ada 4 nih. Kita ada berapa orang? Dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 yang udah gabung, udah keempat. Kita mulai aja atau gimana nih? Oh, 5. Oke. Oke. Nah, ya kita lebih nggak ada lagi. Dua, tiga. Kita mulai aja ya. Oke. Kok hilang? Siapa yang diem? Oke. Kita cepat-cepatan aja sih. Pilih terus aja ini. Eh, ini. Nah, next. Oh, ada yang jawab.
Tanya kedua. Ini pertanyaan tiga. Oh, ini sudah untuk pertanyaan tiga yang next ya. Karena apa ya? CFD. Hmm. Oh, hmm. Ini kayaknya terakhir double point deh. Ini terakhir nggak? Hmm. Bandingkan ekspor. Bisa ya, bisa. Kita lihat nilai akhirnya siapa ya. Loh, stop. Oh, kecepatan. Ya kan namanya kuis ya, cepet ya. Nggak keburu. Oh, kurang banyak gitu maksudnya. Mau dibuatin berapa? Nggak keburu. Ya, ya udah nanti next aja. Kita buatnya berapa soal? 20 soal. Aduh, ntar kayak ujian. Enggak. Apa mau ulang lagi dah? Mau diulang lagi? Ini nggak ada pertanyaannya. Pertanyaan apa maksudnya? Saya Kak. Pertanyaan apa nih? Silakan kalau mau tanya, maksudnya. Ambil saya cek dulu ya. Oh iya. Oh, oh. Pusing. Pusing. It's- udah itu udah ya nggak ada yang ditanyakan lagi. Ada yang oh oke. Merianto. Ya jangan lupa tugas satunya ya. Punya saya kok cuma pilih ya kan soalnya ada di atasnya kalau nggak sebelumnya. Ya kan di HP-nya kan lihatnya soalnya di layar saya gitu. Lihatnya di layar soalnya terus pilih jawaban di HP kalian cepat-cepatan gitu. Jadi di layar HP kalian tuh pilih jawabannya. Kalau soalnya kan lihat di layar saya. Oh pakai HP ya. Jadi nggak bisa dua. Oh, oke.
Oke, ada lagi yang lain? Bentar. Ini saya mau... eh, oh, ada yang di sini belum ngisi form data mahasiswa ya? Kayaknya. 375. Irianto tadi ada nggak? Oh, ada. Pakai HP susah. Ya, ya. Oh, kalian nggak pakai laptop? Ya, untuk next, ya kalau kita web ya, ataupun dan saya aja. Kalau bisa kalian pakai laptop kayak gitu, atau tablet boleh. Jadi biar kalian dengarkan sama lihat materinya. Kayak gitu. Atau karena game tadi maksudnya. Itu gimana tuh? Oke, HP susah. Oh, lagi di luar. Oke, baiklah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin aku mau lihat tadi absennya udah masuk belum ya? Sebentar. Absen tadi ada... aku udah kirim kan ya. Kok yang absen? Soalnya ini kalau selesai ini, kalau belum apa? Ya, itu nanti ditutup absennya. Itu siapa? Dia apa itu ya? Betul, Facebook ya benar. Hmm. Bentar. Cek dulu. Berapa orang yang udah absen? Raihan, Fahad, sama Yulian. Raihan masih ada nggak? Raihan ya, Raihan. Kalau nggak salah, aku mau sekalian itu ya, review tugasnya. Karena kan minggu ini terakhir. Karena memang dari Kaprodinya sudah ada rubriknya gitu. Nah, untuk Raihan, ini saya ngasihnya PDF. Ngasihnya skrip dari R-nya. Kemarin ada note, udah di itu belum ya? Kebaca belum ya? Kayak yang udah. Kemarin ada note, karena ada beberapa. Kan kalau interpretasi ada sebagian yang tidak jelaskan, gitu, yang di nomor 2. Hanya gambar, terus ya udah gitu. Interpretasi itu adalah menjelaskan apa yang didapat, informasi yang didapat dari grafiknya itu, atau visualnya. Jadi scatter plot, sama histogramnya. Tuh, sama saya mau kasih pesan ya ke teman-teman mahasiswa semuanya. Nggak hanya di kelas ini aja, di kelas-kelas lain juga. Alangkah baiknya kalau tugas itu benar-benar kerjakan sendiri aja. Karena ini kan kalian di kampus atau di kuliah ini kan masih tahap belajar ya. Jadi usahakan benar-benar. Jadi jangan nyontek atau plagiasi atau ambil jawaban dari sumber lain yang kalian sendiri pun belum pernah praktek, apalagi kayak gitu ya. Nah, kalau memang salah atau bingung, nah itu kan bisa dimaklum gitu loh ya. Kita kan tahap pembelajaran nih, salah salah itu lebih dimaklumi daripada kalian plagiasi atau ngambil jawaban orang lain terus dikumpulkan kayak gitu. Pesan saya gitu. Jadi bukan dari temennya atau dari mungkin dari internet dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya kalian praktek sendiri. Kalau salah pun saat pengumpulan tugas masih ada proses koreksi kan. Kalau yang di kampus ini ya, yang lain itu masih bisa beda di kampus. Soalnya kan tiap kampus kan beda-beda ya. Jadi masih bisa ada koreksi.
Terus masih ada jeda waktu yang sama juga, saya lihat gitu ya. Nah, jadi usahakan sebaik mungkin untuk mengeksplor terus belajar kayak gitu. Apalagi dimudahkan kalian bisa mengakses 24 jam akses materinya. Ini ada berapa orang nih ya yang masuk udah 5 orang. Itu berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Siapa yang belum absen? Melinda. Ya, Melinda. Melinda di mana? Melinda belum absen. Oh, sudah. Aku cek yang udah. Ada Raihan, Muhammad Raihan, Fahad Pramana, Yulian Harjo, Firza Wahyu, Muhammad Zuhri. Ya, sampai. Oke. Tinggal Melinda. Melinda di mana? Udah absennya udah belum ya? Absennya sudah belum. Ada yang tahu nggak itu Melinda di mana itu Melinda? Ada ini belum. Ini saya lihat, oh ada yang semester 4, 6, 5, 5, 6, 4, 5, 6 ya. Ini semester 2 di kelas ini nggak ada ya. Kayak kemarin tuh kayak ada semester 2 itu. Aduh, gimana Melinda? Melinda sudah belum? Izin Ibu, minta maaf jaringan di tempat kami kurang bagus Ibu. Oh iya, oke. Hmm, itu bisa absen kakaknya sama ini Melinda ya. Saudari Melinda bisa absen dulu. Ini kami Gak tidak apa-apa. bisa klik ini apa halaman tidak merespon, kami tidak bisa klik link Oh absennya gitu. Ibu. Sebentar Ibu izin. Ya, gak apa-apa. Ditunggu aja. Tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Tuh. Oh, Ini di sana sudah jam berapa? Jam oh, setengah malam ya? 11 Ibu, setengah Oh, 11. setengah 11 malam. Udah habis ini kita sudahi. Ya, apa sambil itu ya. Apa karena berbarengan ada Zoom ada itu ya? Ya Zoom ada Meet ini ya. Jadi jaringannya kan. Oke, saya tunggu 1,5 jam lah nanti ya untuk absennya. Oke, untuk yang lain gimana? Cukup atau masih ada lagi? Oke, oke kita akhiri. Kita ketemu lagi untuk the web ketiga 2 minggu lagi kayaknya. Gitu ya. Oke, untuk tugas yang belum, dan sudah tugas ada yang revisi, segera bisa dikumpulkan.
sebelum tanggal 10. Gitu saja. Saya akhiri untuk web kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.